Okay, 1, 2, 3, take an action. Ayah, boleh aku bertanya tentang materi pelajaran sekolah? Tentu saja boleh. Memang mau bertanya soal materi apa, pelajaran apa? Materi geografi ya, tentang konservasi flora dan fauna. Mau membahas tentang bioma atau persebaran fauna di dunia atau spesies flora fauna yang ada di Indonesia? Iya, yang itu ayah, yang spesies flora fauna di Indonesia biar nambah pengetahuan aku. Indonesia memiliki kekayaan flora dan fauna yang mengundang perhatian dan kekaguman berbagai pihak. Nah, tidak kurang dari 515 spesies mamalia terbanyak di dunia, lalu 1519 spesies burung keempat terbanyak, 270 spesies amfibi kelima terbanyak, 600 spesies reptil ketiga terbanyak, 121 spesies kupu-kupu terbanyak, dan 20.000 spesies tumbuhan berbunga ketujuh terbanyak. Wow, Masya Allah, banyak sekali. Lalu, di mana ya habitat flora fauna tersebut? Habitat flora dan fauna tersebut adalah hutan, dan hutan juga memiliki fungsi untuk mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi, menyediakan hasil hutan, penyediaan bahan baku industri sehingga dapat menunjang pembangunan nasional. Lalu bagaimana caranya melindungi flora dan fauna tersebut? Upaya apa saja? Nah, caranya dengan upaya konservasi yang meliputi didirikannya hutan lindung, cagar alam, suaka marga satwa, dan taman nasional. Coba Bapak tanya, apa itu suaka marga satwa? Tahu dong, suaka alam kan berfungsi untuk tempat hidup marga satwa yang memiliki nilai bagi pengetahuan. Contohnya kayak Muara Angke, Bawean, Cikepuh, Palian, Harlu, Kateri, dan Danau Taudel. Bagus, kalau taman nasional tahu. Oh jelas, lupa. Oke, jadi taman nasional adalah kawasan pelestarian alam baik daratan maupun perairan yang mempunyai ekosistem asli. Dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budaya, pariwisata, dan rekreasi. Kamu tahu apa itu contoh taman nasional yang ada di Indonesia? Sebutkan satu saja. Taman Nasional Ujung Kulon ya. Betul sekali, hebat kamu nak. Nah, kawasan ini menjadi tempat perlindungan hewan yang hampir punah seperti badak bercula satu, buaya, banteng Jawa, babi hutan, dan burung merak. Oke, suaka marga satwa sudah, taman nasional sudah. Dua lagi ya, hutan lindung sama cagar alam. Oke, Bapak bahas yang hutan lindung dulu ya. Jadi hutan lindung adalah hutan yang berfungsi untuk melindungi kawasannya dan berfungsi sebagai perlindungan tata air dan tanah untuk menjaga kehidupan flora dan fauna yang ada di dalamnya. Nah, dengan terjaganya kondisi hutan lindung, maka ekosistem yang ada di kawasan hutan lindung dapat terjaga dan terlindungi keberadaannya. Masalahnya adalah alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Kalau dulu masih banyak sawah, hutan, sekarang sudah berubah menjadi pabrik, perumahan, mal, dan lain-lainnya. Terus juga kesadaran masyarakat yang rendah dan tidak adanya tindakan tegas dari pemerintah, sehingga hutan lindung cepat beralih fungsinya. Yang terakhir adalah cagar alam. Cagar alam adalah hutan suaka alam yang berhubungan dengan keadaan alamnya yang khas, termasuk alam hewani dan alam nabati. Perlu dilindungi untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Cagar alam yang terkenal di Indonesia adalah cagar alam Cibodas, cagar alam Krakatau, dan cagar alam Pangandaran. Wah, terima kasih banyak ayah sudah membahas tentang spesies flora dan fauna, hutan lindung, cagar alam, suaka marga satwa, dan taman nasional. Hehe. Mantap.
Yuk kita sama-sama jaga alam ini. Kalau kita baik sama mereka, flora fauna juga bakal baik sama kita. Bahkan kasih lebih, dikasih oksigen. Kita juga makan dari mereka, flora, fauna. Okay, cut.